penting kan punya 3 tas. Apa tuh? Popularitas, elektabilitas, dan isi tas. Pak Rano Karno masih kita persiapkan, Pak Jayabaya, Pak Ketua DPD, temennya Bang Rahmat, Pak Asep Rahmatullah. Gaspol, ngebahas politik. Assalamualaikum teman-teman Banter Raya Channel, jumpa lagi bersama saya di segmen Gaspol, ngebahas politik. Hari ini saya bersama Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten, Bang Mukhlis. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Baik ya Bang ya. Hujan-hujanan dari Tangerang sini. Ya. Terima kasih udah memenuhi podcastnya. Kalau sudah baraya kan, waduh. Susah nolak ya Bang? Susah nolaknya. Saking cintanya sama Banten Raya. Takut sul Adam. Apa tuh? Sul Adam. Iya. Bang, ngobrol-ngobrol sedikit lah. Periodenya Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Pak Wahidin Halim dan Andika Hazrul ini sudah berakhir kemarinan. Ya. Sekarang Provinsi Banten dipimpin oleh penjabat gubernur. Saya ingin minta pandangan dari Bang Mukhlis nih, sebagai ketua fraksi. Banten dipimpin dengan PJ nanti seperti apa? Baik Pak, pertama tentunya atas nama fraksi PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada Pak Wahidin dan Pak Andika atas dedikasinya dalam rangka membangun Banten dengan segala kelebihan dan kekurangannya tentunya. Iya. Namanya juga manusia kan. Iya betul. Tak ada gading yang tak retak. Ya. Yang mana mungkin kelebihannya juga mungkin perlu ditingkatkan, kekurangannya juga kan mesti dievaluasi oleh penjabat gubernur. Ada satu hal yang perlu kami jelaskan bahwasanya ada perbedaan antara gubernur dan wakil gubernur definitif dan penjabat ini. Kalau mereka kan berdasarkan janji kampanye yang tertuang dalam visi misi atau di RPJMD kerja bersama dengan DPRD. Nah, penjabat gubernur ini itu mempunyai haluan pembangunannya berdasarkan rencana pembangunan daerah 2023-2026 yang dibuat oleh gubernur sebelumnya. Nah, makanya meskipun di situ tidak boleh terlepas dari RPJPD Provinsi Banten sampai tahun 2025 dan juga tidak boleh juga keluar dari RPJMN. Gitu. Itu kan tetap harus linear dengan apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat dan sampai ke tingkat daerah. Harapan kita tentunya dengan tadi sudah saya sampaikan di zamannya Pak Wahidin dan Pak Andika dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Harapan kami tentunya pertama kepada Pak Al-Muktabar, saya juga ucapkan selamat ya. Beliau sudah dilantik dan bukan sertijab kemarin. Ya tentunya bisa melengkapi kekurangan-kekurangan di periode sebelumnya. Ya. Yang kita tahulah PR utama dan misi utama dari 5 agenda misi WH Andika yang kami soroti terutama mengenai reformasi birokrasi. Yang kami kira ini perlu menjadi prioritas utama bagi Pak PJ ya untuk bagaimana melakukan akselerasi nanti dalam percepatan pembangunan di Provinsi Banten. Apalagi kita tahu Pak WH Pak Andika ini di APBD 2022 kisaran penyerapannya juga belum tinggi-tinggi amat, sekitar 25 sampai 30 ya persen ya. Nah, pertama tadi reformasi birokrasi, bagaimana menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Kami kira ini juga mesti diinventarisir kan. Jangan-jangan ada yang sudah bertahun-tahun di dinas A gitu kan. Atau bahkan ada orang yang punya kompetensi sebenarnya tapi tidak pernah mendapatkan kesempatan itu. Salah penempatan. Ya, kami kira sistem meritokrasi yang perlu dibangun oleh Pak Al-Muktabar ini ya. Bagaimana kompetensi, profesionalitas
eh, dan juga bagaimana sense of crisis, sense of belonging terhadap Provinsi Banten juga tentunya yang mesti kita berikan kesempatan kepada ASN-ASN kita yang punya tadi kompetensi dan kemampuan. Tidak lagi berbasis, wah ini kemarin gerbong saya. Like and dislike. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga disuguhkan di 2022 ini hasil dari 2021 sebagai menurut BPS ya, menurut BPS provinsi dengan pengangguran yang masih cukup tinggi. Iya. Ini juga PR kita bersama. Nah, yang selanjutnya indeks kebahagiaan ternyata Pak. Iya, baca koran berarti. Indeks kebahagiaan Banten ternyata masih paling rendah. Saya paling juga bingung ini. Apakah gara-gara saya jadi anggota DPRD ini Banten ini makanya Banten nggak bahagia? Atau jangan-jangan kurang healing. Kurang healing ya? Kurang healing. Kurang liburan warganya, Pak. Iya. Jadi ini PR-PR yang kami kira harus dikerjakan bersama karena tidak mungkin seorang Al-Mutabar selaku PJ itu bisa menyelesaikan ini seperti sapu yang dalam 1 hari dan selesai. Dan perlu kerjasama dan yang terpenting spirit gotong royong dalam rangka menjaga kondusivitas Provinsi Banten. Makanya kami tetap dari zaman Pak WH Andika memposisikan melakukan check and balancing terhadap pemerintahan provinsi waktu itu kan. Dan insya Allah sikap seperti itu akan tetap kami pertahankan. Bukan karena kemarin rivalitas lah. Tidak. Di pilkada. Kita sampaikan ketika memang ada program yang pro rakyat, ada program yang berhasil, kita apresiasi. Iya. Kita tidak mau jadi oposan yang asal beda. Oh iya. Ya kan, wah pemerintah Pak WH Andika ke kanan, kita ke kiri. Kita tetap ketika ada yang tujuannya bagus, programnya buat rakyat, pasti kami. Jadi bukan apapun dianggap salah ya. Tidak mau. Jadi objektif ya Pak. Ya, emang sejarah mencatat bahwa PDI Perjuangan pernah punya gubernur ya. Ya. Pak Rano Karno waktu itu. Kemudian di pilkada kemarin belum beruntung lah. Ya. Dimenangkan oleh Pak WH dan Pak Andika. Kira-kira bentar lagi kan pilkada lagi. Siapa kira-kira yang akan dimajuin Bang? Barangkali udah tahu udah bocorannya. Pertama kita ingin ngedengerin dulu suara masyarakat Banten nih. Ya, kita dengerin dulu melalui mekanisme survei. Kita melakukan survei itu secara berkala. Meskipun survei bukan satu-satunya indikator dalam menentukan siapa yang akan kita usung. Karena pilkada 2024 ini acuannya adalah Pileg 2024. Iya. Artinya hasil Pileg itu menjadi sebuah acuan dengan siapa kita harus bekerja sama politik. Dengan partai A kah, B kah, atau C kah. Dan itu juga mungkin tidak terlepas dari koalisi di pusat. Di pusat. Kan agak kontras juga ya ketika misalkan kita di pusat dengan partai B, di daerahnya dengan partai A, nanti teriak-teriaknya di bawah kampanyenya agak susah Bang. Iya, harus sinkron sama pusat juga. Sama satu lagi, lihat juga hasil pileknya kursinya dapat berapa kan? Itu. Di DPRD Bantennya. Ya kalau tapi secara internal kita sudah menyiapkan lah kader-kader terbaik. Iya. Berarti spare waktu di pileg itu Februari ya Bang? Februari, Pilpres dan pilkadanya di November ya? November. Pilpres enggak, Pilpres sama Pileg. Oh, Pilpres sama Pileg. Ya. Kalau Pilpres memang dipakai acuannya Pileg 2019. Oh, oke. Kalau Pilkada ini ya, acuannya Pileg yang nanti ya? Ya. Oke. Berarti yang di November pilkadanya ya? Pilpres bareng sama Pileg ya? Ya, jadi saya kembali, ya kita juga sudah menyiapkan kader-kader internal terbaik. Pak Rano Karno masih kita persiapkan, Pak Jayabaya, Pak Ketua DPD, temannya
Bang Rahmat, Pak Asep Rahmatullah, Siap. termasuk juga Pak Marinus. Oh, Pak Marinus ya. Oke, udah kita siapkan. Tinggal apakah nanti kita berkoalisi atau bekerja sama politik dengan partai lain atau sendiri. Tapi saya nggak meyakini karena membangun Banten itu tidak mungkin bisa sendiri, harus sama-sama lah. Sama-sama ya. Oke. Itu tapi partai pasti nyiapin ya, Bang. Sudah mempersiapkan. Iya. Abang juga nyalon lagi, Bang? Saya nyalon lagi. Berat nggak, Bang? Hah? Enggak kan ya? Ya semua berpulang dari kerja-kerja politik mungkin ya. Ya kalau kinerja kita bisa diterima sama masyarakat mungkin agak ringan. Ya. Kalau kita kerjanya nggak pernah dirasakan, kinerjanya nggak pernah dirasakan masyarakat, Akhirnya ya agak berat berat dikit kan. Karena memang dengan sistem proporsional terbuka ini kan siapapun boleh. Ya, boleh dan bisa. Bisa. Asal dapat suara Yang, banyak. yang penting kan punya 3 tas. Apa tuh? Popularitas, elektabilitas, dan isi tas. Cita. Iya. Gitu. Itu yang tak kalah penting sebenarnya yang terakhir itu. Iya, iya. Oh, masyarakat Jadi, populer misalnya kan. Terus punya elektabilitas tinggi. Tapi isi tas rendah juga repot. Aduh. Yang dua ini nggak ngedongkrak. Nggak ngedongkrak. Karena ini justru yang Ya. ngedongkrak itu. Kembali lagi ke persoalan tadi. Pemprov dipimpin PJ. Nah, selain tadi reformasi birokrasi, apa yang harus diperbaiki oleh Pak Al-Muktabar? Ya, harus kami beri apresiasi terkait pembangunan infrastruktur di zaman Pak WH ini kan sudah kami katakan baik ya. Iya, oke. Kita Ya. jujur saja. Iya, Ya. ada beberapa Ya. yang kemarin diresmikan ya, Pak ya. Ada yang kemarin beberapa diresmikan dan memang infrastruktur di Banten khususnya yang jalan provinsi kan tinggal berapa persen lagi. Nah, yang kami soroti tetap bagaimana dunia pendidikan kita itu agar bisa menjawab tentang kebutuhan tenaga yang siap pakai. Karena ini beririsan dengan angka pengangguran yang masih tinggi. Ini yang mesti segera. Ya. Bagaimana seorang penjabat gubernur atau bupati itu bisa menjadi apa ya? Pemimpin yang bisa memberikan Anda boleh di sini buat perusahaan, tapi tolong dong bisa kerjasama dengan misalkan SMK yang ini kita. Jadi lulusan-lulusan kita bisa kita minimal ikut magang dan ketika dia sudah lulus bisa dipakai sih. Karena memang persoalan pengangguran ini kan sudah hampir berapa tahun ya? Hampir nomor 1 terus kita. Nomor 1 berturut-turut. Mungkin meskipun di tahun kemarin katanya jadi nomor 2 kan itu. Tetap aja namanya tertinggi kan. Tertinggi. Mau nomor 2 juga Gitu. tinggi. Nah yang ketiga tadi indeks kebahagiaan itu meskipun parameternya apa? Apakah tadi kata Bang Rahmat kurang healing? Iya, liburan. Apakah memang kalau ke Anyer itu macetnya parah? Iya. Tapi tidak terlepas dari ekonomi sih menurut saya sih. Sepakat. Orang kalau mungkin ekonominya tercukupi, dia akan bahagia gitu. Ya. Salah satu faktornya ya gitu. Karena dia pasti bisa mencukupi, memenuhi kebutuhan hidup. Paling enggak itu dulu. Ya. Saya pernah memberikan masukan kepada Pemprov. Salah satu yang paling mendasar adalah pendataan di Provinsi Banten. Pendataan apa, Bang? Pendataan. Jadi kita punya program nih, misalkan kita punya Jamsos Ratu. Oke. Punya program apalagi lah. PKH yang di pusat atau BPNT yang di pusat. Itu kan dasarnya dari bawah dulu kan. Tapi kalau pendataannya ini tidak up to date, saya khawatir data yang dipakai sekarang itu masih data yang 2015 kan. Sehingga mohon maaf di bawah banyak yang salah sasaran.
harapan kami di pendataan ini juga biar clear, biar akurat. Termasuk juga jumlah penduduk Banten juga kan. Sekarang tuh sudah di atas 11 juta. Ini kembali lagi ke pemilu 2024 nih. Kan kalau menurut undang-undang, provinsi dengan jumlah penduduk di atas 11 juta itu otomatis kursinya nambah jadi 100. Nah, tapi memang karena ini sebagai lampiran dari undang-undang pemilu sebelumnya dan tidak ada revisi, ya mungkin Banten tahun 2024 masih 85 kursi. Nah, gitu. Jadi kalau kita sudah punya pendataan yang akurat, insya Allah semua program apapun akan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di bawah. Ya mohon maaf ketika Pak Wahidin, Pak Andika kemarin memberikan bansos yang 600.000, kan semuanya panik. Ya karena ada COVID gitu kan. Terus Pemprov juga panik, nggak punya data. Akhirnya nyuruh tuh ke bawah, ke kepala desa atau lurah, kumpulin KTP sama KK. Ternyata keuangan kita nggak cukup buat semua seprovinsi Banten. Yang nggak dapat akhirnya ngomel-ngomel, Bang. Betul. Ini mau dapat bantuan apa buat jadwal ronda katanya gitu. Marah-marahnya ke RT, ke RW, ke lurah kan gitu. Nah jadi bagi saya pekerjaan utama di samping reformasi birokrasi juga melakukan pemetaan lah, identifikasi. Karena saya yakin ya kalau sudah melakukan identifikasi mana yang berhak menerima A, menerima B, program sebagus apapun tanpa data yang akurat, insya Allah pasti tidak akan berhasil. Selama ini OPD itu pakai datanya BPS ya? Dia tidak pendataan sendiri ketika punya program sendiri gitu. Apakah harus acuannya BPS? Ya, salah satu rekomendasi kami di LKPJ tahun 2020 itu salah satunya Pemprov harus melakukan pendataan. Pendataan sendiri. Jangan ngacu dari BPS. Ya, karena lebih clear kan. Lebih clear ya. Oke. Tidak sampling lah, door to door aja orang panitia pilkada saja mampu kok melakukan sensus. Dewan siap menganggarkan. Siap. Ya. Nah, karena data ini pasti dipakai bukan hanya oleh Pemprov. Betul. Kabupaten kota bisa pakai, pemerintah pusat juga bisa pakai. Nah, leading sektornya dinas apa yang harus melakukan pendataan? Atau sesuai dengan klasifikasi pendataannya, misalkan kemiskinan di dinas A. Kalau saya sih lebih baik satu aja. Nantinya, tapi dipakai untuk semua. Ya, Bapeda aja. Bapeda ya, leading sektornya. Iya, Bapeda aja. Karena dia sebagai perencanaan kan. Oke, berarti tidak ada alasan keterbatasan orang karena dianggarkan. Kita bisa merekrut orang yang bertugas hanya untuk itu. Ya, kita bisa buat istilahnya harian apa ya istilahnya dikontrak lah ya. Iya, atau kita kerjasama tuh. Pemerintah pusat kan kalau nggak salah sekarang lagi lakukan sensus SDGs itu. Kan itu juga sebenarnya bisa dikolaborasikan. Jadi ya mohon maaf, bukan saya mengatakan data yang disajikan BPS itu tidak benar, bukan. Iya, oke. Cuman saya contohkan nih. Jumlah penduduk menurut BPS dengan Kemendagri beda, saya juga bingung. Betul. Maksud saya coba di Banten secara khusus punya data baik itu jumlah penduduk. Kalau perlu orang yang hamil berapa, yang yatim piatu, yang disabilitas, itu biar semua program, misalkan Pak Al nanti membuat program bantuan untuk disabilitas, ini nih datanya, bantuan untuk stunting, ya, untuk gizi buruk, ini orang hamilnya berapa, kan gitu. Ini tepat sasaran gitu. Yeah. Jadi harapan kami Pemprov Banten mempunyai database ya. Database inilah yang nanti untuk meningkatkan program-program yang ada di OPD ya. Gitu. Selama ini masih ya. Jangan kenceng-kenceng. Jangan kenceng-kenceng. Optimis gak sih Pak Al-Muktabar bisa melaksanakan itu? Apalagi kan tadi reformasi birokrasi. Backgroundnya Pak Al-Muktabar kan birokrasi. Ya. Harusnya
bisa ya. Karena saya yakin Pak Presiden menunjuk siapapun untuk menjadi PJ itu kan pasti Penuh pertimbangan dan juga tidak ujung-ujung hadir ini gitu. Pasti ada profiling. Iya. Ada juga tim yang memutuskan berdasarkan masukan dari misalkan dari Kemendagri kah, dari Kemenpan RB kah, dari Mensesnek kan bisa saja memberikan. Jadi di situ makanya diberikan ruangnya. Pak Al kalau nggak salah dia di SK-nya 1 tahun, tapi dalam 3 bulan bisa dievaluasi. Itu Kinerjanya dievaluasi. Kinerjanya dievaluasi. Ya harapan kami kalau emang nanti kembali ke pendataan, why not misalkan kita bekerja sama langsung EPS dengan Bapenda bisa bekerja langsung, tapi organnya biar disiapkan oleh anggarannya oleh Pemprov Banten. Biar nggak kita numpang ke sana. Ya, datanya untuk database kita ya. Supaya nggak tumpang tindih. Ya. Gitu. Betul. Ini menjadi satu PR juga ya buat Pak. Bagi saya PR. Kemarin juga pas serah terima jabatan kan Pak WH Pak Andika ngasih PR juga ke Pak Al-Mukhtabar, titip agar dilanjutkan program-program yang belum berjalan tapi sudah ditetapkan contoh revitalisasi sungai Cibanten penyebab banjirnya kota Serang. Kemudian juga ada tol Serang Panimbang yang belum harus dikawal. Bahkan sampai harus ke Bayah tuh kalau bisa. Kalau bisa. Meskipun anggaran dari pusat mungkin ya. Iya, kita berdasar lahannya aja. Cuman kan pemerintah provinsi kan punya geografisnya di sini, punya lahannya gitu. Nah, itu PR-PR ini yang disampaikan oleh Pak WH sama Pak Andika. Ya. Selama itu mandatori, kami di DPRD khususnya fraksi PD Perjuangan, kalau memang PR yang diberikan kepada Pak Al-Mukhtabar dari Pak WH dan Pak Andika, dan itu memang menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat Banten, ya tentunya yang mempunyai itu tupoksi budgeting ya insya Allah kami akan mendukungnya. Tapi mungkin kami berpesan karena memang dalam relokasi atau normalisasi atau kalau bahasa di Jakarta naturalisasi itu kan menyangkut orang juga ya. Kan yang namanya mau normalisasi atau mau naturalisasi sungai pasti kan ada rumah di bantaran ya. Memindahkan orang ini tentunya harus diorangkan, tidak main pindah gitu. Harus disiapkan juga nanti pindahnya kemana, ya itu pun dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat, berdialog, tidak main ancam, tidak main paksa, karena ini sebagai bagian dari penerjemahan dari sila keempatnya Pancasila itu, Pak. Ya karena berdialog itu memang tidak sebentar, ya, proses nyata musyawarah mufakat itu tidak sebentar, tapi ini merupakan win-win solution lah ketika memindahkan di Cibanten, karena saya pernah lihat juga di situ. Memang bukan ini nempel dia, bangunan itu nempel ke sungai emang, bangunan nempel ya ini. Tapi bidangnya apa? Komisi 4 ya? Komisi 4. Cuman karena ini manusia gitu, bukan barang, gitu kan. Nah ini kan perlu kita orangkan lah ketika mau. Meskipun dia melanggar ya. Meskipun dia melanggar. Udah pernah dipanggil belum tuh orang tuh? Belum kalau dengan ini. Provinsi ya. Tapi kemarin sudah kita rekomendasikan kepada dinas terkait ya. Karena ini kan mesti juga sinergi kolaboratif dengan Pemkot. Pemkab ya. Iya, betul. Itu apakah nanti yang memanggilnya itu Pemkot Serang atau Pemkab Pandeglang atau Kota Serang ya silakan saja, yang penting tadi sinergis kolaboratif ini antara bagaimana nanti pengerjaan naturalisasi atau normalisasi dari pusat, kita pembebasan lahannya,
Tapi pesan kami di DPRD agar itu semuanya secara manusiawi dengan mendepankan musyawarah mufakat. Iya, betul. Meskipun melanggar gitu, karena namanya juga orang kan, harus diorangkan. Gitu. Bang, bicara tadi reformasi birokrasi, ini Pak Al-Muktabar juga kan mau melakukan seleksi PJ Sekda. Gitu. Ada beberapa nama nih kepala dinas ini yang eselon 2 lah ya. Eselon 2 ya. Masuk dalam calon seleksinya Pak Al-Muktabar. Abang punya kriteria khusus Sekda itu harus seperti apa? Saya ya tentunya yang pertama yang bisa bekerja sama dengan gubernur penuh. Kedua, ya di samping bekerja sama dengan DPRD, ya tentunya juga bergaul dengan misalkan dengan kawan-kawan wartawan, dengan seluruh tokoh di Banten. Karena memang jabatan Sekda itu kan sudah agak semi-semi politis. Ya. Meskipun yayasan tapi semi-semi politis kan. Ya, meskipun dia birokrat ya. Gitu. Harus ramah sama DPRD. Karena pemerintah daerah kan antara legislatif dan eksekutif. Tapi jangan tanya saya siapa orangnya ya. Ada di kantong abang tuh. Masih di kantongnya Pak Al sama Pak Mendagri mungkin. Iya. Salah saya kalau nanya ke abang gitu. Iya salah. Nanya abang mah nanya program ke depan, sama nanya ini Pak Rano jadi nyalon lagi nggak gitu. Barangkali tahu tuh abang kan. Iya Kak, kalau tadi saya sampaikan kita masih inilah. Kita itu kan nggak mau ngasih cek kosong terhadap masyarakat Banten. Iya, betul. Kita memenangkan, tapi bingung udah menang mau ngapain. Nah kita nggak mau kayak gitu. Maunya kita persiapkan semuanya. Jadi ketika kita menang, kita mampu mengisi kemenangan itu yang bermanfaat buat masyarakat Banten. Mantap. Gitu. Kalau cuma menang, Mbak, kagak ngapa-ngapain kan? Gitu. Sama Bang Rahmat jauh, kan? Sama teman-teman wartawan jauh. Lihat saya jauh pakai teropong. Iya makanya. Jadi ngeliat abang siapa ini nggak kenal. Makanya kita itu begitu. PDI Perjuangan menyiapkan terlebih dahulu bukan hanya figur, tapi bagaimana menyiapkan ketika kita menang nanti. Jadi kelebihan kekurangan dari pemerintahan sebelumnya termasuk nanti pemerintahan di bawah penjabat gubernur itu, ya kalau kita menang ya kita. Tapi satu hal yang perlu kami garis bawahi, PDI Perjuangan tidak mungkin bisa membangun sendiri provinsi Banten. Artinya perlu kerjasama politik dengan semua partai maupun semua elemen provinsi Banten. Kira-kira Banten 1 atau Banten 2 nih targetnya? Kira-kira ini mah hasil rapat partai. Pasti ketua fraksi tahu lah. Ya kalau kita masih mau mendengar dulu nih survei dulu kita. Kembali lagi ke survei. Tapi kalau kita sih maunya ya nomor 1 kan gitu. Tapi misalkan nanti ada pertemuan karena bukan saya yang menentukan tuh rekor itu. Yang menentukan kan Ibu Ketua Umum. Kita cuma hanya memberikan pemetaan ini loh. Ya harapan kami targetnya nih. Kalau memang tidak jadi nambah dari 85 tetap 85 kursi, ya minimal kita 20 kursi lah. Naik berapa tuh? Nah, sekarang kan 13. 37. Naik 7. Luar biasa. Kan gitu. Ya tentunya kan itu juga dibarengi dengan pemetaan dan insya Allah kerja-kerja politik kan. Karena kalau kita berpolitik kan bukan sebagai partai elektoral. Jadi partai yang kerja menjelang pemilu saja. Kita bekerja jauh-jauh hari. Jauh hari, Abang dapil kabupaten kan? Kabupaten Tangerang. Tangerang A, ya gitu. Ada berapa yang dari PDIP? 2. Kita masih pemenang lah kalau di situ, Pak. Di situ. Kemarin kosongnya di kabupaten, di Kota Serang ya? Kota Serang, Cilegon. Oh iya, Cilegon. Turun ya suara. Sama ini berkurang 1 kan? Lebak ya. Cuma memang nambah di Kabupaten Serang.
Oh iya benar, 2 ya kabupatennya. Nah, jadi partai nargetin nambah 7 nih ya? Nambah 7. Woi, sanggup Bapak? Ya, tentunya dengan segala inilah strategi dan lihat pemetaan, wah di situ perlunya si A, kriterianya harus si B. Kalau kemarin kan Banten kenapa Gerindra naik, Prabowo efek ya. Kalau sekarang kan Pilpres sama Pileg digabung lagi. Berarti kan udah ada calon presidennya nih. Itu nanti bisa membawa dampak juga nggak ke Banten? Misalkan calon dari PDI Perjuangan nanti A gitu. Ya, kita selalu mengevaluasi. Ya, memang ada pengaruh kotel efek ekor jas yang dimiliki Pak Prabowo waktu 2019 terhadap Partai Gerindra. Ya. Tapi kita juga mengevaluasi diri. Apa sih sebenarnya sampai kita kehilangan di Kota Serang, di mana di Cilegon kan gitu. Oh ternyata tidak saya buka sih. Nah, ya. Insya Allah kelemahan-kelemahan kita bisa kita perbaiki di 2024 ini. Nah, kalau mengenai apakah nanti PDI Perjuangan harus mempunyai capres ya, atau cawapres ya, sesuai kongres kita di Bali kemarin, Kongres 5 itu, bahwasanya urusan capres cawapres diserahkan kepada Ibu Ketua Umum. Ketua Umum, iya. Jadi beliau punya hak prerogatif penuh. Jadi kalau apalagi kita cuma DPRD provinsi, jangan belumlah urus-urus capres. Iya, tapi ketika sudah diputuskan, semua akan tegak lurus terhadap keputusannya. Ya, kemarin kan dampak itu capres kan dari turun mungkin salah satunya seperti itu. Ya, tapi kalau di Kabupaten Tangerang, saya yakin abang jadi lagi, insya Allah. Amin. Biar ketemu lagi. Amin. Podcast bareng saya lagi kan. Amin. Kembali lagi ke provinsi. Ya. Birokrasi OPD mana yang kira-kira harus dirombak? Saya tidak dalam kapasitas menunjuk A atau B atau C. Kita identifikasi. Saya harapkan Pak Al-Mutabar identifikasi dulu. Oke. Capaian-capaian terhadap misalkan indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, indeks kebahagiaan, angka pengangguran, itu lemahnya di mana? Nah, tinggal ditanya komitmennya. Termasuk juga misalkan dari pendapatan ini selama ini selalu capai target apa enggak, kan gitu. Saya lebih kepada bagaimana mendorong Pak PJ ini menginventarisir dan mengidentifikasi. Jangan-jangan sudah ada yang mau pensiun misalkan 8 bulan atau 1 tahun ke depan. Jangan-jangan ada satu kepala OPD yang sudah bertahun-tahun di situ nggak pindah-pindah. Kan ini juga perlu bagaimana dia menjadi kepala PD yang efektif dan efisien. Pencegahan itu perlu lah, apalagi daerah-daerah muda di Banten dengan segala potensinya ya perlu juga kita elaborasikan gitu. Makanya kita berikan waktulah kepada Pak PJ untuk bisa membenahi ini pertama kali birokrasi reformasi ini. Meskipun pernah kami sampaikan kepada beliau ya di sebelum dia terpilih itu masih sekda ya. Bahwasanya kalau nanti siapapun yang terpilih untuk menjadi PJ itu bulan madunya nggak lama. Iya, karena dengan berbagai permasalahan yang kompleks. Iya. Artinya jangan euforianya jangan lama-lama. Jangan lama. Kita juga bulan Ramadan paling cuma seminggu. Habis itu kerja lagi. Iya. Kan? Nggak lama. Gitu. Pesan-pesan saya juga sama dengan kepada Pak Al-Mutabar sekarang. Bulan madu itu nggak lama. Jangan lama. Iya. Kalau lebih dari seminggu kan takut leklok betul. Percuma minum obat kuat juga. Iya. Itu kan. Nggak, umurnya udah nggak memacu obat kuat ya kan. Iya. Tapi secara aturan boleh ya PJ itu ya melakukan rotasi ya.
dia harus izin dulu ya ke Kemendagri. Kayaknya semuanya harus izin ke termasuk komisi ASN ya. Komisi ASN ya. Komisi Selain ASN, Kemendagri dan Kemendagri pasti. Tapi fraksi PDI Perjuangan tetap harus kritis kan? Ya, saya sampaikan meskipun memang kami akan mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak PJ selama itu memang kepentingannya buat masyarakat. Tapi jangan lupa kita juga akan tetap kritis. Ya mungkin bentuk kritikan kami apakah bisa terbuka atau tertutup kan itu teknis, Bang. Iya. Diminumlah, Bang. Jadi kami tetap kritis. Tinggal nanti polanya mau terbuka atau tertutup. Mau terbuka atau tertutup. Nanti kalau terlalu terbuka nggak seru juga, Kak. Gitu ya? Iyalah, kalau tertutup tuh orang kan lebih penasaran. Ini Bang Muhlis di dalam ngapain? Coba sih pengen tahu gitu. Kalau terbuka juga semi terbuka aja lebih enak tuh kayaknya. Ya tapi kita begitulah selalu diamanatkan oleh Ibu Ketua Umum terutama ya. Ya untuk terus bisa mengangkat harkat derajat masyarakat. Ya. Jadi artinya kalau ada kebijakan-kebijakan yang sekiranya merugikan rakyat kecil ya wajib kita kritisi. Meskipun tadi apakah terbuka, semi terbuka atau tertutup kan gitu. Iya. Nah kalau kemarin usulan kan kita pernah ngobrol tuh soal embung. Itu tahun ini masuk ya tuh? Belum? Kayaknya belum juga. Belum juga. Tapi ya? 2023 kita masuk. Saya yakin kan masuk. 2023 tahun depan. Iya. Berarti di kepemimpinan Pak Al-Mukhtabar nih PJ. Iya. Berarti ngobrolnya tertutup aja, Bang. Mungkin dia nih mantau podcast kita juga kali. Atau Pak Kepala Dinasnya mantau podcast kita juga. Podcast kita. Iya. Berarti harus. Mungkin kita lambat podcastnya waktu itu, Bang. Oh gitu ya, harusnya sebelumnya ya. Sebelumnya. Biar tahun ini tuh terrealisasi ya. Oh iya. Kita podcastnya kemarin sih. Jadi kalau buat 2023 bisa masuk. Insya Allah ya. Saya ngedukung, Bang, karena untuk kemaslahatan banyak orang kan. Gitu. Termasuk kemarin yang Kota Serang. Ya. Gitu. Ada di tanggung jawab Abang juga nih Komisi 4 awal normalisasi Sungai Cibaten. Ya. Saya soalnya Kota Serang. Betul, kemarin kita udah lihat. Ternyata memang bukan jauh, nempel bangunannya begini. Nah, tapi ya tadi karena ini orang, masa main pindahin aja kayak pindahin kasur gitu. Tapi udah dapat info belum sih kapan mau dilakukan normalisasinya? Oh, kewajiban provinsi kan pembebasan lahan dulu. Oh, pembebasan. Ada pembebasannya berarti? Pembebasannya kita. Sama DKI itu, yang ini sungai nasional kan? Sama kayak DKI itu kan? Jadi urusan pembebasan daerah aliran sungainya itu urusan provinsi. Tapi pengerjaannya ya. Oh berarti ini ada beberapa yang harus dibebasin ya? Harus, ya terutama yang nempel-nempel itu. Maksud saya tadi dibebasin itu, ini kan mindahin orang ya. Meskipun mungkin ini di daerah terlarang. Tapi sebagai manusia kita juga harus menyiapkan. Kita ganti rugi dia bangunannya. Bangunannya atau kita siapkan rusun kayak Pak Gubernur DKI kan menyiapkan. Pindah dia ke sana. Gitu. Harapan kami begitu. Waktu masih Pak WH Andika apa obrolannya? Bangun rusun atau apa? Kan ini kejadian masih Pak WH Andika. Iya. Kalau kita sih memang belum spesifik kita mau bikin rusun atau apa ya. Tapi bagaimana memindahkan merelokasi itu ya artinya ketika mereka punya tempat tinggal ya tempat tinggal. Ya. Apakah nanti bentuknya rusun atau apartemen. Kebagusan apa apartemen? Kebagusan, saya juga mau. Tapi apartemen subsidi. Begitu. Apartemen apa tadi? Subsidi sama aja rusun. Ada 2 rusun di sini. Ada ya? Ya makanya itu karena kita mah agak berbeda dengan DKI ya. Kalau DKI kan sanggup bikin rusun. Ya mungkin kita bisa minta bantuan Kementerian PU. Iya, dibangunkan ya.
Terus itu ada programnya di sana. Iya, karena memang APBD kita mungkin belum sanggup lah. Kita udah bebasin lahannya aja besar kita. Lalu backhoe atau apa alat baru bisa turun kalau ini udah bebas kan. Bang, agak flashback ke belakang ini mungkin gak nyambung tapi endingnya ini akan ditutup oleh ini. Abang nyalon DPRD Banten. Waktu itu nawaitunya dari mana? Seperti apa? Saya kan dulu pernah di kabupaten. 1 tahun. Terus ditugasin suruh ke provinsi. Ya udah saya nyalon. Gitu. Karena ikut instruksi partai. Terus saya. Tapi termasuk jago silat abang. Ya lagi kebetulan aja Langsung ngalahin yang lama, langsung naik. Ya, mungkin rezeki anak soleh kayaknya. Gitu Pak. Rezeki anak soleh. Siap. Tapi emang demi masyarakat ya Bang? Ya kan gini Bang ya. Peserta pemilu itu partai politik. Saya mau memaksain diri kecuali nyalon DPD gitu ya. Jadi kalau partai nggak nyalonin, Ibu Mega nggak tanda tangan atau Pak Asep waktu itu nggak tanda tangan, ya nggak bisa juga saya mau. Makanya ketika partai menugaskan ya, saya harus siap. Satu kata buat abang, the lucky man. Wah. Oke teman-teman, itu tadi obrolan saya dengan Bang Mukhlis, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten. Lain waktu saya obrolan lagi dengan beliau. Saya undur diri. Salam.